Selanjutnya, dalam suatu aturan, ketika kita melanggar aturan itu, kompensasinya apa? Kompensasinya biasanya berdasarkan satu, bisa hukuman. Nah, itu contoh kecilnya. Dan di sini kita akan merubah aturan yang tadinya menjadi momok di mata anak-anak, yang menjadi anak-anak didik kita tawarkan suatu perubahan, yaitu keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini nanti yang membuat bukan hanya guru, tetapi ada siswa, ketua kelas, terus guru. Dari keyakinan kelas itu disepakati semua siswa berhak untuk mengusulkan yang mereka inginkan, keadaan di dalam kelas seperti apa, bagaimana cara memberikan umpan balik ketika bapak ibu mengajar, bagaimana cara meminta izin ketika kegiatan pembelajaran dimulai. Ya, semua akan didiskusikan dalam suatu wadah yang hasilnya berupa kesepakatan kelas. Tentu seperti halnya ketika awal kemarin lokal 1 kita sudah membuat keyakinan kelas, tetapi mungkin karena ruangan ini dipakai untuk kegiatan lain, jadi keyakinan kelasnya sudah tidak ada. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dan harapannya keyakinan kelas itu nanti ketika sudah disepakati antara siswa, guru, ketua kelas dan lain-lain yang ada di dalam lingkup kelas itu, harapannya keyakinan kelas itu bisa menjadi aturan untuk yang ada di dalam kelas. Dan ketika ada salah satu yang sekiranya melanggar, apa yang diberikan Bapak Ibu? Apakah itu berupa hukuman? Tentu tidak, karena ini adalah sebuah perubahan. Ketika ada satu atau dua yang melanggar, kita selaku pendidik atau guru, kita mengkaji, mengevaluasi dengan cara apa? Mendiskusikan lagi. Kenapa aturan ini bisa dilanggar? Kita tanya yang melanggar, kenapa bisa melanggar? Kalau sekiranya pelanggaran itu kok kayaknya ada lebih dari 5, kita bisa kaji ulang. Ya, dari kesepakatan kelas itu atau keyakinan kelas itu kita kaji ulang, baiknya seperti apa. Ya. Jadi di satu sisi Bapak Ibu, kita mengajarkan anak untuk mengevaluasi suatu keputusan, ya, sehingga keputusan itu akan berubah untuk sebuah kebaikan. Itu harapannya. Ya, jadi ketika ada siswa yang melanggar di kesepakatan kelas, tidak ada yang namanya hukuman. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Mungkin itu sekilas yang bisa saya sampaikan terkait tujuan, ya, serta dapat menunjukkan kemampuan dalam memandu pembuatan keyakinan kelas. Itu harapannya setelah kita mengikuti kegiatan ini, Bapak Ibu bisa memandu siswa atau kelas dalam membuat keyakinan kelas. Selanjutnya, peserta dapat menunjukkan kemampuan mempraktikkan segitiga restitusi dalam penerapan disiplin positif, seperti itu. Oke, bisa dilanjut Pak Agus. Oke, untuk agenda kita Bapak Ibu, pembukaan tadi sudah. Yang kedua, presentasi dan umpan balik prakarsa perubahan level diri atau aksi nyata 1.3 yang kemarin Bapak Ibu sudah bikin. Selanjutnya mempresentasikan dan umpan balik rencana penyampaian kepada pemangku kepentingan sekolah terkait disiplin positif di kelas dan strategi penerapan pada konteks sekolah, yaitu aksi nyata 1.4. Selanjutnya, review singkat keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Saya yakin untuk keyakinan kelas dan segitiga restitusi Bapak Ibu juga sudah membuat. Selanjutnya, praktek keyakinan kelas, praktek segitiga restitusi.